Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama akan melihat, kita akan belajar untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan di hari Natal nanti. Masa Advent ini, pada masa ini kita sungguh-sungguh menantikan kehadirannya, dan terkhusus pada minggu ini kita akan membaca, kita akan melihat, dan kita harus bersemangat untuk semakin berbuah di dalam kasih-Nya, menjadi anak-anak Allah yang baik, menjadi anak-anak Allah yang setia di dalam doa-doa, dan selalu memilih yang baik, memilih yang benar, karena itulah yang dikehendaki Allah. Bersama-sama dengan kakak pendamping, marilah kita sungguh-sungguh menghayati, kita sungguh-sungguh masuk ke dalam keceriaan di minggu ini, dan kita tetap bersemangat. Mari kita ikuti semuanya dengan penuh rasa sukacita. Halo adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau puji-pujian terlebih dahulu ya. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Teman-teman, sebelum mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberikan hari yang indah ini kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu bersama dengan kakak pendamping. Berkati dan sertai kami agar apa yang Engkau ajarkan kepada kami berguna bagi masa depan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4-6, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 11. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Aha. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu kemarin, Frater atau Diakon Aditya sudah membahas tentang sakramen baptis. Hari ini Kak Ana akan membahas tentang kasih ya adik-adik. Sebelum Kak An membahas tentang kasih, Kak An akan memberikan sedikit kupasan ulang, yaitu sakramen adalah tanda cinta dari Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Melalui sakramen baptis, kita bersatu dengan Yesus dalam kasih. Seperti dunia diperbaharui dengan kelahiran penebus pada hari Natal, hidup kita pun diperbaharui melalui sakramen baptis. Apa arti kasih? Kasih yang kita terima dari Sang Kebenaran melalui sakramen baptis akan semakin melimpah dan kita mempunyai pengetahuan dan pengertian penuh akan iman yang benar dan iman akan Yesus Kristus. Adik-adik, Kak Ana akan memberikan ulasan gambar seperti ini ya, seperti air terjun. Air terjun ini adik-adik, ini air dari atas yang mengalir terus-menerus tanpa henti dari sebuah tebing, menggambarkan air terjun mengaliri sungai. Dan kita anak-anak Allah adalah sungainya. Kasih Allah yang kita terima dalam persatuan kita dengan Yesus lewat sakramen baptis membuat kita makin berlimpah dalam kasih, serta memiliki pengetahuan dan pengertian iman yang penuh akan Yesus Kristus, di mana pada akhirnya kasih yang melimpah itu mengalir juga ke orang di sekitar, di keluarga, lingkungan, dan air mengalir tadi adik-adik mengalir juga sawah, juga tanaman-tanaman. Pada akhirnya air yang melambangkan kasih juga bisa menghasilkan buah-buah kebenaran, dapat memilih mana perbuatan yang baik dan benar, serta setia melakukannya sebagai tanda kasih kepada Allah, juga sesama. Nah, adik-adik, kasih dari Bapa itu sungguh besar, ya. Kasih yang dilambangkan dengan air juga melambangkan kehidupan. Nah, setelah mendengarkan tentang kasih tadi ya, Kak Ana akan bertanya pada adik-adik, melalui siapa kita menerima kasih Allah? Ayo, jangan lupa dijawab ya. Adik-adik kan tadi sudah mendengarkan cerita tentang kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi dalam diri kita ketika kasih Allah yang kita terima dalam persatuan kita dengan Yesus dalam sakramen baptis? Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita memiliki buah-buah kebenaran? Jangan lupa pertanyaan tadi nanti dijawab ya dan dikirimkan ke kakak-kakak.
adik-adik, selamat pagi. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, jadi saatnya kita untuk aktivitas kita pada pertemuan hari ini. Kita membuat celengan kasih. Bahan-bahan yang dipersiapkan adalah gelas aqua, karet, kertas lipat warna-warni, kantong kresek, double tip, gunting, dan spidol warna-warni. Langkah pertamanya adalah kita akan membuat celengannya. Caranya adalah kita mau gunting bagian kresek ini menjadi persegi. Nah, kalau kita sudah potong seperti ini, kita lekatkan di atasnya. Lalu kita ikat dengan karet. Setelah kita rekatkan dengan karet, lalu kita akan melubangi bagian tengahnya. Kita lubangi. Langkah selanjutnya adalah kita mau membuat hiasan untuk celengan kita. Kita mau membuat hiasan sesuai kreativitas adik-adik, lalu tuliskan ayat hafalan yang pada pertemuan minggu ini. Kalau kita sudah menuliskan ayat hafalannya, kita mau gunting sesuai adik-adik, kreasi adik-adik ya. Lalu setelah itu kita akan membuat kertas ini menjadi bentuk love dengan cara kita lipat menjadi dua bagian. Lalu kita lipat lagi menjadi dua bagian. Lalu dilipat menjadi dua bagian. Yang bagian samping kita taruh ke kiri dan kanan. Lalu kita lipat ke dalam seperti ini. Lalu kita gambar setengah hati. Lalu kita gunting pola hati ini. Nah, kita akan merekatkan ini, tulisan ini di celengan kita dengan isolasi double tip. Nah, kalau sudah menghiasnya, kita akan membuat tulisan di sini, perbuatan-perbuatan baik kita selama pekan ini. Nah, kalau sudah kita menuliskan,
kita memaafkan saudara kita. Lalu kita lipat, kita masukkan ke dalam celengan ini. Kita akan membuat itu, setiap perbuatan baik kita akan masukkan ke celengan kita. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami ucapkan atas segala berkat dan rahmat-Mu, karena kami boleh mengikuti pertemuan biak hari ini. Semoga melalui sakramen baptis yang kami terima, kami semakin merasakan kasih Yesus yang melimpah kepada kami semua, dan kami mau membagikan kasih Yesus kepada sesama dan keluarga kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, gimana tadi? Sudah ikut aktivitas dan segala macamnya kan? Pasti seru lah, harus seru ya. Nah, sekarang izinkan Frater untuk memberikan penutup ya. Ya, hari ini kita sudah menyimak tadi bacaan dari surat Rasul Paulus, bahwa Paulus sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus, dan rasa cinta pada Tuhan Yesus harus diapakan? Ya, harus diteruskan melalui pekerjaan baik ya. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik, perbuatan baik. Nah, itu semua harus dilakukan. Karena apa? Karena kita semua adalah hidup dari Kristus, Tuhan Yesus. Dan setelah hidup dalam Tuhan Yesus, kita akan menghasilkan buah. Nah, buah apa yang kita hasilkan? Buah pisang kah? Buah mangga? Ya jelas bukan dong. Buah yang kita hasilkan adalah buah-buah kebenaran ya. Buah-buah kejujuran. Jadi tidak bohong, lalu suka bersikap jujur, lalu mau mengakui kesalahan kalau salah. Nah, itu semua adalah buah-buah yang kita dapatkan dari mengikuti Tuhan Yesus. Maka kali ini Frater akan memberi perutusan, yakni adik-adik, ayo kita mulai dari saat ini bersikap jujur. Gimana ya Frater caranya bersikap jujur? Gampang banget. Pokoknya kalau kita berbuat salah, kita mau mengakui kesalahan. Memang berat, tetapi itu yang Tuhan Yesus suka. Nah, jadi jangan sampai teman-teman takut mengakui kesalahannya ya. Juga kalau ada misalnya ngobrol-ngobrol sama teman, ya jangan sampai
kita saling membual ya. Oh, misalnya kita belum pernah pergi ke sirkuit balap ya, kita ngomong, oh aku sudah pergi ke sirkuit balap loh. Wah, jangan gitu. Kita harus mau bersikap jujur, apalagi sama teman dan terutama sama orang tua. Tidak boleh bohong ya. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus menyertai. Oleh karena itu mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam prosesnya untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.